Nah, kita kalau kembali kepada Allah itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Berarti Allah itu juga berkuasa atas iblis. Kalau Allah juga dikatakan mengendalikan segala sesuatu, berarti saya juga percaya Allah pun mengendalikan iblis. Nah, lalu untuk apa keberadaan iblis? Salam jumpa pendengar semuanya, masih dalam program Back to the Bible, Radio Beda bersama dengan Pendeta Andi Halim. Salam jumpa Pak Andi. Salam jumpa Adelia. Ya, kita masih ada dalam topik duri dalam daging dari 2 Korintus 12 ayat 7-12. Kita sedang seru-serunya ini untuk membahas ya Pak ya, terakhir kenapa iblis ini masih tetap ada sampai sekarang. Dipakai Tuhan yang harusnya ini adalah seterunya, musuhnya, tapi dipakai oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk membentuk kita, menguji kita, mencobai kita. Kita sudah bahas yang lalu tentang penderitaan, dan ini sekarang lebih kepada yang lebih wow lagi, yaitu iblis yang selama ini kita tidak suka, tengking, dihindari gitu ya Pak ya. Tapi justru Tuhan mau pakai itu. Kenapa sampai sekarang masih diizinkan Tuhan untuk eksis yang namanya iblis ini? Berarti ada maksud dan rencananya Tuhan. Gimana ini Pak? Iya. Untuk informasi aja bahwa pembahasan ini kami pernah membahas di YouTube. Ya, di YouTube-nya Radio Beda. Lalu tema pokoknya itu adalah satanologi. Ya, tapi kita akan membahas lebih terperinci di sini. Nah, kalau kita bertanya memang kenapa kok Tuhan itu bisa-bisanya memakai iblis yang adalah musuh Allah? Ya. Nah, kita kalau kembali kepada Allah itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Berarti Allah itu juga berkuasa atas iblis. Ya. Kalau Allah juga dikatakan mengendalikan segala sesuatu, berarti saya juga percaya Allah pun mengendalikan iblis. Jadi bukan iblis itu kemudian bisa sebebas-bebasnya dan seenaknya melawan Allah, lalu Allah pun kewalahan melawan iblis, itu sama sekali tidak. Jadi iblis itu keberadaannya pun ada di dalam penetapan Allah, bukan di luar kedaulatan Allah, di luar kekuasaan Allah, tidak. Tapi iblis itu semuanya di dalam kendali Allah. Nah, lalu untuk apa keberadaan iblis? Tentunya keberadaan iblis ini tanda petik ada di dalam rancangan Allah adalah untuk menggenapi semua apa yang direncanakan oleh Allah. Jadi keberadaan iblis bukan sepertinya Allah itu kecolongan atau kebobolan ya, sehingga rencana Allah dirusak oleh iblis, sehingga Allah juga bingung bagaimana cara mengatasi hal-hal yang dirusak oleh iblis. Tidak. Ya, tidak ada sesuatu pun, prinsipnya adalah tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi di luar rancangan Allah. Tidak ada. Nah, jadi peristiwa Rasul Paulus juga menunjukkan keberadaan iblis itu dalam kendali Allah, bukan di luar kontrol Allah. Bahkan iblis juga dipakai oleh Allah untuk menggenapi rencana Allah bagi Rasul Paulus, untuk Rasul Paulus supaya jangan meninggikan diri. Nah, ini salah satu bukti bahwa iblis pun ada di dalam kendali Allah. Memang iblis punya maksud sendiri, dia punya kemauan sendiri, dia ingin menghancurkan Rasul Paulus. Iblis tidak sadar bahwa dia sedang di dalam kendali Allah. Kalau untuk Rasul Paulus memang tujuannya supaya tidak meninggikan diri ya Pak ya. Tapi kalau untuk kita sendiri, apa sih tujuan Allah? Kadang kita pahami yang buruk itu kayak, oh ada iblis nih yang bekerja ini karena terjadi hal yang buruk di kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya rencananya Allah ya dalam kehidupan kita, sampai mungkin ada orang-orang tertentu yang menganggap, mengapa aku sangat menderita, iblis bekerja sangat luar biasa nih dalam kehidupanku. Apa sebenarnya rencana Tuhan kalau dalam kehidupan kita hari-hari ini ya Pak ya? Ya, intinya itu sebetulnya sama. Tuhan ingin kita semua menghadapi semua ini dengan belajar untuk bersandar kepada Allah. Hidup tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri dan kehebatan diri sendiri. Dengan kata lain, Tuhan itu juga ingin mendidik kita semua untuk kita itu naik kelas. Nah, naik kelas ini siapa yang jadi istilahnya alat untuk membuat kita bisa naik kelas? Yang membuat kita mengalami ujian. Nah, yang bisa membuat semua ini, salah satu alatnya yang Tuhan pakai adalah iblis. Untuk kita ini diuji, dicobai,
mengalami penderitaan, kesulitan. Supaya apa? Kita naik kelas. Tuhan memang mau membentuk kita. Tuhan memang mau memproses kita, mendidik kita. Naik kelas dan supaya kita lebih bersandar itu tadi ya Pak ya. Menyadari bahwa kita harus menyadari bahwa iblis pun itu tadi dikatakan oleh Pak Andi adalah dalam kendalinya Allah begitu ya Pak ya. Bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu termasuk iblis. Kalau kita percaya Tuhan itu berdaulat, maka semua yang ada itu juga ada dalam kedaulatannya Allah ya. Rancangannya dan semua itu tujuannya adalah untuk menggenapi rencana Allah. Tidak pernah ada yang kebobolan itu tadi kata Pak Andi. Tidak pernah ada ceritanya terus karena iblis itu sangat bernafsu untuk menghancurkan manusia terus tiba-tiba jadi wah iblis yang menang gitu, enggak ya Pak? Kalau Tuhan yang bingung gitu. Iya loh, kenapa bisa jadi kayak gitu? Oke, kita mungkin masih akan melanjutkan di pembahasan ayat-ayat ini. Kita sudah sedikit lebih mengerti mengapa iblis juga masih eksis dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita akan masih lanjutkan di pembahasan duri dalam daging di siaran yang selanjutnya ya Pak ya. Masih di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 12. Sampai jumpa di program Back to the Bible selanjutnya dari Radio Beda.